Yang nungguin review Troy 10 Speed, sini-sini, mari kita merapat. Karena hari ini gue mau review Troy 10 Speed. Sekarang udah ada elemen Troy 10 Speed. Nah, untuk lo yang mau tahu apa sih perbedaan antara Troy 10 Speed dengan Troy versi 2019 atau 2020, nanti gue akan buat video persamaan dan perbedaan antara Troy yang lama dan juga Troy yang baru. Nah, untuk hari ini gue hanya mau fokus review full total dari elemen Troy 10 Speed ini. Oke, untuk bagian frame, fork sampai ke belakang, sekarang dia pakai high-tin steel full, secara full semuanya high-tin steel. Cuman yang gue perlu kasih tahu ke kalian untuk yang sekarang ini, menurut gue sih pengerjaannya agak lebih rapih ya. Dia cukup rapih, detailingnya juga bagus menurut gue. Hanya ada di beberapa titik-titik aja PR-nya. Nanti gue akan jelasin. Kita mulai dari bagian depan. Bannya masih sama 1613/8. Dia pakai hub sudah bearing, quick release udah ada. Cuman masalahnya sekarang ini nggak ada mereknya. Jadi unbrand sepertinya yang sekarang ini. Nah, untuk tipe 2020 dia pakai rem hidrolik dari X-Spark. Lu bisa lihat nih di sini X-Spark. Dan di bagian cakram dia pakai Tri-Pro. Nah, ini udah pakai sistem dual zone. Jadi panasnya ini udah kebagi antara bagian luar dan juga bagian dalamnya. Kita naik ke bagian atas, handle post dari Iron sudah teleskopik, udah bisa naik turun. Di bagian sini juga udah bisa diatur, lo mau agak nunduk atau lo mau agak naik. Stangnya flat bar. Naik ke bagian atas, nah ini lo bisa lihat nih rem hidroliknya dari X-Spark. Enak banget, empuk banget menurut gua di bagian rem ini. Lalu handle grip dia udah pakai dari Iron, udah ada penguncinya juga. Dan di bagian shifter dia sekarang pakai, nah ini yang gue agak bingung ya. Jadi sekarang tuh nggak ada mereknya. Cuman kalau lihat dari model dan agak kekerasan pada saat dipencet, ini sepertinya pakai Sensa. Jadi cuman mungkin nggak dikasih merek aja di sini. Rasanya sama lah kurang lebih. Gue udah tambahin juga lampu supaya kalau berkendara malam, kadang gue review kan, gue bawa kadang malam, gue bawa siang untuk tahu ini enak dibawanya atau enggak. Jadi gue pakai lampu untuk lebih aman pada saat kendara malam hari. Untuk di bagian crank, dia udah pakai crank Holotech dari Iron. Menurut gua ini cukup oke lah ya dibanding brand-brand lain ya, brand bawaan ya. Tapi kalau misalnya lo mau ganti, lo mau upgrade, ini juga masih bisa lo upgrade. Di bagian sini dia pakai masih sama ukurannya 53T. Oke, lari ke bagian belakang, dia udah pakai RD dari Sensa Mission 10 Speed. Ukuran group setnya 10-25T, 10 Speed. Hubnya sama kayak yang depan, jadi udah bearing, udah quick release, tapi juga unbrand, masih sama. Terus rem cakram sama juga, X-Spark, dua-duanya depan belakang sama. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ini menurut gua secara perpindahan udah cukup lancar lah, cukup responsif lah, bisa disetarakan sama Shimano Altus misalnya. Jadi udah cukup oke menurut gua. Tapi kekurangannya adalah dia kadang kalau lo pencet itu dia masih suka lari-lari. Jadi masih suka bunyi dan kadang di 3 misalnya dia suka lari ke 4. Atau kadang lo pindahin ke 4 dia nggak mau lari tetap di 3. Kurang lebih begitulah, masih suka lari. Ini gua udah coba setting beberapa kali. Tapi memang sepeda lipat kekurangannya gitu sih. Kadang settingannya udah pas, begitu lo lipat, kadang begitu buka itu gangguan lagi. Kurang lebih seperti itulah. Tapi bukan masalah yang berarti. Cuman kemarin pada saat jalan malam itu gue nemuin satu masalah. Pada saat gue oper ke gigi 1, pas jalan itu rantainya copot atau keluar dari jalur chainringnya. Tapi bisa dibenerin dan sampai sekarang sih gue belum nemuin masalah lagi ya dari shifter dan juga rantainya. Oke, naik ke bagian atas. Ini dia pakai seat clamp dari Ion. Terus handle post 33.9. Nah, ini yang kemarin pada saat unboxing ada yang tanya, ini katanya gue narik nggak buka ini udah gue buka ya, gue buka dan ininya juga udah gue kendorin agak cukup jauh. Tapi memang di beberapa sepeda, kadang kita kalau beli sepeda itu dari toko ada yang ininya lancar, ada yang ininya nggak lancar, dan rata-rata kalau sepeda dari toko, kebanyakan mereka memang udah ada garisnya seperti ini. Gitu. Jadi bukan masalah yang besar
Tapi kadang ngeselin aja kalau misalnya lo tarik ininya nggak terlalu lancar. Tapi secara kekuatan dan juga rigid pada saat diduduki ini udah cukup oke. Di bagian sadel dia pakai sadel dari Elemen. Ini cukup empuk menurut gua, cukup nyaman, enak juga dipakai lama, dan dibawa ngebut juga nggak terlalu ganjel. Jadi ini udah cukup oke menurut gua. Tapi desain ya lebih bagus, masih lebih bagus yang lama menurut gua sih ya. Oke, untuk harga sepeda ini ada di harga 5-5,5 juta. Jadi beda toko, beda daerah, itu beda jualnya harganya berapa. Cuman ya seperti biasa, ini kan barang langka. Jadi ada beberapa penjual yang memang mereka naikin harga sampai 5,7 sampai 6 juta kalau lo mau dapat barangnya cepet. Jadi sampai sekarang ini masih beberapa toko masih sistemnya PO. Bahkan ada beberapa toko yang terpercaya mereka nggak berani buka di online. Jadi lo mesti PO dari mereka, langsung WhatsApp ke mereka atau langsung DP transfer ke rekening mereka, baru mereka bisa kasih. Karena saking limitednya barang ini, jadi ya wajar kalau misalnya harganya masih fluktuatif, belum stabil. Oke, gue pakai sepeda ini cukup intens dalam seminggu terakhir, jadi pagi malam gue pakai. Jadi kalau lo mau tahu impresinya secara lengkap, nanti gue langsung akan jelaskan di video perbedaan dan persamaan antara Elemen Troy. Itu di situ lengkap antara beratnya bagaimana, apakah ada peningkatan atau ada kekurangan. Terus shifternya 9/10, apakah berpengaruh sebegitu besar sama di bawahnya enak atau enggak. Terus juga bahan frame, apakah yang ini oke. Terus gue akan juga bandingin banyak hal seperti rem hidrolik dan rem mekanik, dan lain sebagainya. Kalau lo punya pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Kalau lo punya pendapat juga silahkan tinggalkan di komen. Nanti gue akan jawab dan gue rangkum di satu video itu juga. Untuk cara pelipatan sepeda, lo bisa langsung lihat di video Elemen Troy yang ini. Karena menurut gue sama aja cara pelipatannya, kurang lebih sama semua. Jadi lo bisa langsung check it out di video yang sebelumnya, Elemen Troy Bike Tour. Oke, segitu dulu video review Elemen Troy 2020 10 Speed. Kalau lo mau tahu perbedaan dan persamaannya, nanti lo saksikan di video berikutnya versus antara 10 Speed versus Elemen Troy yang Bike Tour 2020. Gua Topan, pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat update videonya. Bye-bye!